Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 58. Ningxi bersandar di kursi malasnya, sambil minum anggur. Lingkungannya ramai dengan suara dan kegaduhan, tetapi dia merasa seolah-olah hidup di dunianya sendiri. Alkohol yang kuat itu menyelinap melewati bibirnya yang merah tua dan mengalir ke lehernya yang ramping dan anggun, mengalir ke kerah bajunya dan mengundang pikiran-pikiran liar. Pemandangan itu sungguh indah, membuat semua lelaki yang hadir terpaku menatapnya. Juru kamera sengaja mendorong kamera lebih dekat untuk mengambil gambar jarak dekat. Badai menyelimuti sungai, hujan menggelapkan desa, keempat gunung bersuara seperti ombak laut. Ningxi membaca puisi itu keras-keras dalam keadaan mabuk, sambil berdiri dengan gemetar. Detik berikutnya, dia melempar gelas anggur itu dengan suara gemerincing. Dengan langkah yang berantakan, dia mulai menari, api menyala lembut dan hangat, kucingku dan aku tidak bisa meninggalkan rumah. Pinggang ramping itu seperti cabang pohon willow, membungkuk hingga batasnya sebelum dengan ganas bangkit kembali. Kain kasa tipis berkibar mengikuti gerakannya, tatapannya berubah menawan dan genit. Abed, tak bergerak, di desa yang sepi. Bagi diriku sendiri, aku tidak bersedih. Yang aku cari hanyalah mempertahankan perbatasan negaraku. Dan bagi saya ada stasiun di sana. Dia mengambil kendi anggur di atas meja dan meneguknya. Gerakan-gerakan yang memukau itu bisa disebut tarian, tetapi lebih mirip tarian perang di medan perang. Dari peri yang mempesona menjadi jenderal yang memimpin pasukan dalam peperangan, perbedaannya sungguh menakjubkan. Identitas asli Selirde adalah jenderal wanita Mencangge. Keluarga Meng telah melakukan ekspedisi perang demi negara, tetapi hasilnya adalah eksekusi semua anggota keluarganya, meninggalkannya sendirian. Dia telah memasuki istana, bukan hanya untuk membunuh musuh-musuhnya, tetapi untuk menggulingkan kerajaan ini lebih jauh. Di dekatnya, sang kaisar tampaknya tidak menyadari bahaya itu. Ia terpesona oleh keindahan pemandangan itu. Sambil memegang piala anggur, ia tidak dapat bereaksi untuk waktu yang lama, ia benar-benar tertarik. Melihat kegilaan liar kembali menyala di mata kaisar, selir sian dan selir-selir barunya dipenuhi kecemburuan dan kebencian. Berbaring di kedalaman malam aku mendengarkan. Kepada angin yang meniup hujan. Dan kuda berbaju besi di atas sungai beku. Seperti dulu, menyerbu mimpiku lagi. Seperti dulu, menyerbu mimpiku lagi. Seperti dulu, menyerbu mimpiku lagi. Ningxi mengucapkan kalimat terakhir 3 kali, pertama kali tanpa sadar, kedua kali dengan kesedihan, dan terakhir kali dipenuhi dengan tekad yang jelas. Begitu dia selesai berbicara, dia bersandar ke pelukan kaisar dengan menggoda, memikat penguasa negara, bertekad untuk melanjutkan jalan balas dendamnya. Ketika adegan berakhir, sutradara hampir lupa meneriakkan cut. Potong. Bagus sekali. Guo Qisheng adalah orang pertama yang bertepuk tangan, tarian Ningxi bagus, sangat profesional. Bagian tersulit adalah menyampaikan semua yang saya inginkan, ekspresi semua orang juga bagus. Old Feng, saya tidak perlu menyebut Anda, tetapi yang paling langka adalah Qingqing, ekspresinya sangat tepat. Ekspresi Jia Qingqing sekelam dasar wajan. Bagaimana mungkin itu tidak tepat? Itu benar-benar kecemburuan dan kebencian. Aktor yang memerankan Kaisar, Feng Yibo, adalah aktor berpengalaman yang ahli dalam memerankan Kaisar. Ia telah berakting bersama banyak wanita cantik, dan saat ini, ia tidak dapat menahan senyum. Sutradara Guo, saya benar-benar terpana di sana, saya tidak berakting. Sudah kubilang sebelumnya bahwa kemampuan juniorku tidak biasa. Ning Xueluo, yang telah menonton dari samping, juga memujinya. Namun, pada kenyataannya, dia hampir menghancurkan giginya menjadi bubuk. Begitu mereka selesai syuting hari itu, Ning Xueluo menarik asistennya ke samping untuk diinterogasi. Apa yang terjadi? Sudah seharian penuh dan dia tidak menunjukkan reaksi apapun. Asistennya menunjukkan ekspresi panik, saya sendiri yang menuangkannya, dan saya bahkan menaruh sedikit di semua riasan, perona pipi, perona mata, stabilo, mungkin ini reaksi yang terlambat. Ning Xueluo melotot ke arahnya, itu tidak mungkin, saat dia menyentuh sesuatu seperti itu, dia akan mulai mengalami bintik-bintik merah dalam waktu setengah jam. Begitulah cara dia membuat Ningxi terlihat buruk di pesta ulang tahun sebelumnya. Mungkin dia tidak menggunakan produk itu, asisten itu berkata dengan lemah. Tidak berguna. Kenapa kamu tidak melakukan sesuatu pada pakaiannya juga, untuk berjaga-jaga? Saat itu aku tidak memikirkannya. Kakak Xueluo, jangan marah, aku tidak akan membuat kesalahan seperti itu lagi lain kali. Ning Xueluo menahan amarahnya. Kali ini hanya kecelakaan yang tidak terduga. Masih banyak kesempatan di depan. Mungkin dia tidak perlu bertindak sendiri. Tatapan mata Jia Qingqing saat menatap Ningxi tadi menunjukkan betapa besar kebencian yang dia pendam terhadap Ningxi. Heh, Ningxi, apakah kamu pikir kamu bisa tenang dalam peran ini?
Aku akan mendorongmu lebih tinggi, sehingga kau akan jatuh lebih keras lagi. Tanda pisah. Puisi pertama. Badai menyelimuti sungai, hujan menggelapkan desa. 4 gunung itu terdengar seperti ombak laut, api membakar lembut dan hangat. Aku dan kucingku tidak mau keluar rumah. Puisi kedua. Abed, tak bergerak, di desa yang sepi. Bagi diriku sendiri, aku tidak bersedih. Yang aku cari hanyalah mempertahankan perbatasan negaraku. Dan bagi saya ada stasiun di sana. Berbaring di kedalaman malam aku mendengarkan. Kepada angin yang meniup hujan. Dan kuda berbaju besi di atas sungai beku. Seperti dulu, menyerbu mimpiku lagi.